Salam Lestari. Lestari. Perkenalkan, saya Freno. Saya Nang. Saya Kimo. Di sini kami dari anggota muda KP Arkadia sedang melaksanakan ekspedisi yang berjudul Auri Silvia Expedition. Jadi di antara tema kali ini kita akan mendaki Gunung Ciremai. Di pendakian kali ini kita akan membahas hal-hal penting seputar pendakian gunung. Mulai dari perlengkapan apa saja yang wajib dibawa, syarat sebelum pergi mendaki via Palutungan, tidak membuang sampah sembarangan di gunung, dan lain-lain. Karena mendaki bukan sekadar menaklukkan puncak, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai alam, menjaga keselamatan, dan pulang dengan penuh cerita. Yuk, ikuti perjalanannya dan pastikan kamu siap sebelum menginjakan kaki di jalur pendakian. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan gear-gear pendakian kita nanti ke Gunung Ciremai via Palutungan. Nah, apa aja sih gear-gear yang akan kita pakai nanti? Nah, ini ada sepatu trekking yang gripnya masih bagus supaya nanti di trek itu tidak licin. Dan ini ada nesting, keperluan kita untuk makan nanti, untuk memasak. Dan ini ada matras untuk alas kita tidur di tenda, dan ini adalah sleeping bag supaya nanti pas kita istirahat tidur tubuh itu tetap hangat. Dan ini adalah trekking pole supaya kita nanti pas berjalan trekking, nah supaya kita lebih mudah untuk jalan. Dan ini ada gas, keperluan kita untuk memasak. Dan ini ada tumbler, keperluan kita untuk minum yang berisi air. Ini ada tenda yaitu berfungsi untuk kita nanti tidur supaya kita tidak kedinginan atau terkena hujan. Dan jangan lupa kalau tenda itu kita dengan merek yang bagus supaya tidak abal-abal dan tidak gampang roboh. Dan ini ada ponco atau jas hujan, sangat penting karena kalau misalnya kita di tengah jalan atau sebelum di camp kita kena hujan, kita bisa memakai jas hujan supaya tubuh kita tidak basah atau kedinginan. Dan ini ada jaket supaya tubuh kita hangat. Dan ini pakaian berganti. Ini adalah senter atau headlamp supaya nanti kalau misalnya kita kena malam, sedang trekking kena malam, headlamp bisa dipakai. Dan jangan lupa dengan baterai cadangannya. Dan ini adalah yang sangat penting, yaitu P3K. P3K ini isinya ada obat-obatan seperti obat sakit kepala, sakit perut, emergency blanket, betadine, minyak kayu putih gitu. Dan ini ada kaos kaki untuk kita nanti trekking dan juga untuk tidur supaya tubuh kita hangat. Dan ini ada tempat untuk mengisi air. Ini sekitar ada 5 liter. Dan ini ada sarung tangan supaya kita tetap hangat. Dan ini pasangan gas yaitu kompor untuk memasak. Ini ada kupluk. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, karena alat adalah nyawa. Tetap jaga alatmu. Karena sebelumnya tadi sudah dijelaskan peralatan apa saja akan kita bawa selama pendakian, berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana tata cara packing barang yang benar dan baik ke dalam carrier. Dalam proses packing barang ke dalam carrier, kita sebaiknya memperhatikan susunan barang dari bawah ke atas sesuai dengan keperluan pemakaian barang tersebut, agar barang yang dibawa aman, ringan, dan juga lebih efisien. Seperti isi bagian paling bawah dengan barang yang dipakai saat tidur, seperti sleeping bag dan baju ganti, karena ini nggak akan kita ambil sebelum malam. Dan di bagian tengah, masukkan barang berat seperti tenda, alat masak, dan logistik utama. Ini bikin beban lebih stabil di punggung. Dan di bagian atas, taruh barang yang sering dipakai seperti jas hujan, snack, atau P3K. Dan di saku samping bisa dipakai untuk botol air, sandal, atau peralatan kecil. Sedangkan bagian atas carrier biasanya aku pakai untuk headlamp, sarung tangan, atau topi. Dan jangan lupa untuk menyeimbangkan beban di bagian kiri dan kanan itu sesuai, biar nggak bikin tubuh miring saat jalan. Oke, ini merupakan
packingan hasil dari packingan saya tadi, dan tas yang saya gunakan itu berukuran 60 liter yang dimana muat untuk membawa peralatan pendakian selama 2-3 hari. Dan kita akan melakukan pendakian kita besok hari, maka dari itu nantikan pendakian kita besok. Halo guys, balik lagi dengan saya Nang. Jadi kita udah di base camp Cadas Poleng, di base camp Gunung Ceremai via Palutungan. Ini pukul 8.48, jadi kita akan memulai trekking sekitar pukul 9. Tapi sebelum kita memulai trekking, kita akan melaksanakan simaksi terlebih dahulu untuk pembayaran 120.000, dan kita sebelumnya akan cek kesehatan terlebih dahulu. Nah, ini saudara-saudara saya sedang melakukan tes kesehatan sebelum melakukan pendakian ke Gunung Ceremai via Palutungan. Mengapa penting untuk cek kesehatan? Karena kesehatan adalah menentukan kita terkait fisik, kondisi tubuh, dan juga mental kita untuk nanti kita saat mendaki ke Gunung Ceremai. Maka itu penting untuk cek kesehatan. Oke. Untuk teman-teman yang ingin naik ke Gunung Ceremai via Palutungan, alangkah baiknya teman-teman bisa membooking online terlebih dahulu untuk simaksi. Nah, sebelum kita naik, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan. Kenapa? Supaya nanti pas pendakian itu kaki kita nggak kram kayak gitu. Nah, kalau misalnya kram kan ribet lagi nanti. Oke, sekarang kita mulai untuk pemanasannya. Mulai dari Tangan dulu ya. 1, 2. Oke, kita berangkat dari base camp Cadas Poleng via Palutungan pukul 9.014. Kita akan menuju pos 1 dan kita akan mampir sebentar di pos 1. Tunggu lagi. Arkadia Mas Oli. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 dimulai. Tim dibagi dua peran, Freno sebagai leader di depan memimpin jalur, dan Bang Ardak sebagai sweeper di belakang memastikan semua anggota aman. Dengan formasi ini, pendakian lebih tertib. Leader mengatur ritme jalan, sementara sweeper memantau agar tidak ada yang tertinggal di belakang. Oke, kita udah nyampe di pos Tigowong. 1 di jam 10.37. 10.37. Gimana treknya? Oke, untuk trek itu dari base camp ke pos 1 Cigowong banyak tanjakannya. Terus poin-poin juga ada sih, kayak bonus-bonus juga ada. Tapi lebih banyak ke tanjakan. Iya. Oke, pukul 11.13 kita melanjuti perjalanan dari pos 1 Cigowong menuju pos 2. Estimasi sih sekitar 15 menit. Tadi kita udah ngambil air di sini untuk mengisi. Sekarang kita di jam 11.32, kita udah sampai di pos 2. Ya, estimasi 19 menit. Sekarang di jam 12.12 kita sudah sampai di pos 3, pos Pangguyungan Badak. Oke, karena mungkin sekarang kita udah nyampe di pos 3 dan waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang, jadi mungkin kita di pos 3 akan beristirahat dan juga makan siang untuk mengisi tenaga agar tenaga terisi kembali untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya.
Ya, sekarang kita sudah sampai ke pos 3. Nah, di pos 3 ini kita ngisi tenaga dulu, energi dulu buat kembali beraktivitas untuk nanjak. Nah, setelah makan, jangan lupa sampahnya diberesin lagi. Jangan sampai kita meninggalkan sampah di pendakian. Oke, ingat. Karena mungkin di jalur pendakian kita tidak menemukan adanya tempat sampah, jadi mungkin kita bisa menyimpan sampah terlebih dahulu di tas atau di kantong, dan baru nanti kita membuangnya kembali saat kita sudah sampai ke base camp. Ya, ini juga ada himbauan dari pihak TNGC juga, dari Basecamp juga. Jadi sebaiknya kita para pendaki, mau itu dia Mapala, mau dia mendaki biasa atau dia tektok atau apa, usahakan yang namanya mendaki alam itu selalu menjaga kebersihan. Itu contohnya tadi kan. Tadi kita kan sudah mengisi air di pos Tigowong, pos 1. Nah, ini dia airnya. Mungkin teman-teman belum tahu nih, apakah air itu boleh langsung diminum atau tidak. Nah, nanti kita akan kasih tahu. Untuk air gunung, itu alangkah baiknya kita dimasak dulu supaya menghilangkan bakteri-bakteri. Nah, mungkin kan di gunung kan berbagai macam nih, ada yang dari pipa, ada yang dari tergenang. Nah, itu makanya harus dimasak terlebih dahulu untuk air dari gunung, mata air. Atau juga bisa juga difilter airnya supaya air itu jadi lebih bersih atau tidak ada lagi bakteri. Dan juga jangan lupa pastikan bahwa air tersebut tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Bila ada kalian merasakan satu dari ketiga tersebut, maka hindari air tersebut karena mungkin itu bisa dari air-air yang bukan dari alaminya. Gitu. Sekarang jam 1:39. Berarti estimasi tadi dari pos 3 ke pos 4 berapa? 39 menit. Oke, Sangat cepat. sangat cepat. Bisa Oke. aja, bisa aja. Kita lanjut ke pos 5. Dia sekarang jam berapa? Jam 2:08. Jam 2:08. Oke. Halo teman-teman, jadi kita sekarang sudah di pos 5 yaitu Tanjakan Asoy. Jadi estimasi kita dari pos 4 ke pos 5 sekitar 20 menit. 20 menit. Dan sekarang pukul 14.25. Iya. Oke. Nanti kita akan melanjuti perjalanan ke Tanjakan ke pos 6. Pesanggerahan, pos 6. Nanti kita nge-camp di sana. Oke. Sekarang kita lihat dulu trek ke atas gimana. Oke, sekarang di jam 15.24 kita udah sampai di pos 6. Nah, Pos 6, Pesanggerahan. Estimasi kita dari pos 5 sampai ke pos 6 itu tadi 36 menit. Nah, terus di pos 6 ntar kita bakal diriin tenda buat kita bermalam sebelum besok kita pagi-pagi ke puncak. Alhamdulillah di sini kita sudah sampai di pos 6 sebelum malam. Dan ini sesuai dengan estimasi perjalanan yang kita buat sebelum memulai pendakian ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui pentingnya manajemen perjalanan itu sendiri, seperti menentukan waktu untuk memulai pendakian, estimasi dalam pendakian, dan juga waktu istirahat dalam pendakian, agar kita dapat menciptakan pendakian ini aman dan juga nyaman. Dan sesampainya di camp, kita langsung mendirikan tenda dan juga masak untuk makan malam.
Dan kalau bisa sebelum istirahat kita mengganti pakaian terlebih dahulu agar saat istirahat kita merasa nyaman. Dan juga apabila di perjalanan terkena hujan ataupun pakaian basah itu dapat menghindari hipotermia. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan sampai ke puncak di jam 4 pagi agar juga nantinya pas turun kita tidak terlalu kesiangan. Oke, sekarang udah jam 4 pagi. Kita akan melanjutkan perjalanan ke puncak. Oke, lanjut. Tuh suara orang tuh, summit. Guys, sekarang kita lagi di pos 7. Tadi kita dari pos 6 pukul 4.04, sekarang pukul 4.54. Estimasi 50 menit. Dan sekarang kita akan menuju Pos pos 8. 8. Sekarang kita sudah sampai di Simpang Apuy di pos 8. Tadi berangkat kita jam 5:03. Sekarang sampai jam 5:57. Berarti ada 54 menit perjalanan dari pos 7 ke pos 8. Oke, sekarang kita lanjut ke pos 9 puncak. See you. Oke, sekarang kita udah ada di pos Goa Walet. Goa Waletnya ada di bawah sana. Jadi kalau mau ke Goa Walet kita harus turun dulu, baru ntar bisa itu sampai ke Goa Waletnya. Dan dari pos 8 ke Goa Walet itu estimasi tadi kita 24 menit. Itu di atas sana udah puncak. Jaraknya 300 meter lagi kita ke puncak. Video kok. Oke, sekarang kita sudah sampai di Puncak Puncak Ciremai. Berapa estimasi dari Goa Walet sampai sini? jadi 33 menit. Langsung sampai puncak kita. Mantap Jawa Barat, guys. Oke, sekarang kita udah nyampe puncak. Tapi ingat perjalanan kita belum selesai. Kita masih harus turun lagi ke bawah. Dan ingat juga buat perjalanan ke bawah itu masih banyak rintangan yang dilewatin. Dan pastinya lutut udah mulai dan kaki udah mulai lemah. Jadi tetap menjaga kesehatan sebelum kita turun nanti.
Mungkin dari teman-teman banyak yang merasakan ketika turun gunung, jari-jari depan teman-teman itu terasa sakit. Nah, caranya itu bagaimana supaya tidak sakit? Yang pertama, ukuran sepatu gunung kalian itu satu size lebih besar dibanding sepatu kalian sehari-hari. Misal ukuran sehari-hari itu 41. Nah, kalian kalau ketika naik gunung, ukuran sepatu kalian 42. Supaya di bagian sini itu ada rongga yang kosong 1 cm hingga 1,5 cm. Nah, yang kedua yaitu sepatu gunung kalian itu harus diikat dengan kencang ataupun dengan maksimal agar ketika turun hentakan kaki kalian tuh nggak terlalu ke bawah, nggak menabrak ujung sepatu. Oke, sekarang kita sudah turun dari puncak. Kemudian kita dari puncak juga kita dari base camp pos 6 kita sudah siap-siap. Udah nyiapin alat segala macam, terus kita beres-beres, udah misahin sampah-sampahnya. Terus kita buat turun semua sampah-sampahnya. Sekarang kita sudah sampai di base camp. Dari pos 6 ke base camp itu tadi kita turun dari jam 12:15. Sekarang sampai jam 16:07. Lanjut. Oke, mungkin di perjalanan pendakian kali ini itu bukan cuma tentang fisik aja, tapi juga di pendakian ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, seperti dalam manajemen waktu, kerja sama tim, dan juga untuk belajar menghargai alam. Seperti contohnya tadi, tidak meninggalkan sampah di atas gunung ataupun barang lainnya, dan juga tidak menginjak tanaman-tanaman liar. Oke, mungkin itu saja. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like and comment. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Salam lestari. Salam lestari.